Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari serial video tentang pembesaran udang galah di kolam ras atau di dalam sistem aquaponik. Dan hari ini mungkin sudah sekitar 1,5 bulan dari kita mulai menebar bibit udang galah. Ya. Jadi hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana pertumbuhan udang galah tersebut di kolam ras ini. Kemudian juga kita akan melihat apakah tingkat kematiannya cukup tinggi, dan ya kira-kira kita akan mengupdate istilahnya ya, update bagaimana perkembangan udang galah di kolam ras ini. Jadi kalian yang tertarik dengan hal ini silakan ikuti terus video ini sampai selesai. Yang akan kita lakukan hari ini adalah pertama kita akan mengambil sampel dari udang galah yang ada di kolam. Jadi udang galahnya ada di kolam yang sebelah kiri saya ini ya. Kita akan ngambil beberapa sampel dan kita akan mungkin mengukur sudah seberapa besar udang tersebut, sehingga kita bisa melihat apakah perkembangannya cukup bagus atau enggak udang di kolam sistem ras atau dalam sistem aquaponik ini. Kemudian nanti kita akan coba menguras air kolam ini untuk menghitung berapa banyak udang yang masih ada di situ ya. Mudah-mudahan sih kita berharap tingkat kematiannya rendah, jadi kita masih bisa punya banyak udang di sini. Kemudian rencananya kita akan setelah kita kuras untuk mempermudah mengambil udangnya, kita akan kuras dulu di sini. Kemudian kita akan pindahkan ke kolam yang sebelah kanan sini. Jadi itu kira-kira proses yang akan kita lakukan hari ini. Ini kita coba di sini mungkin ya? Ini ya? Nah, kita coba mau ambil sampel kira-kira untuk mengukur sudah seberapa besar udangnya. Kita akan coba ambil dari shelternya, mungkin ada di sekitar sini. Saya dibantu Pak Hari. Enggak, shelternya kok. Pokoknya di antara itu. Kita lihat ini beberapa sampel udang yang kita dapatkan. Kalau dilihat dari perkembangannya ini cukup menjanjikan ya, karena kita tebar dari ukuran larva kurang lebih panjangnya sekitar 1 cm ya. Dan sekarang ini terlihat sepertinya ukurannya sudah bisa dibilang mungkin sekitar 4 sampai 7 cm. Dan ini mungkin udah bisa disebut ukuran tokolan ya. Besar. Nah, ini sampel yang udah kita ambil. Terlihat di sini ada beberapa ukuran ya, tidak rata juga hasilnya. Kita coba dulu hasilnya kecil. Besar sekitar 7 sampai 8 ya.
kecil ya. Kecil. Sekitar 5 cm. Rata-rata di 5 cm ya kira-kira ya? Iya, kurang lebih. Rata-rata di 5 cm. Ada yang besar sekali, ada yang juga masih kecil banget juga ada. Kecil banget nih. Juga. Jadi memang pertumbuhannya 3 cm. 3 cm. Ya, 3 cm. Itulah kira-kira perkembangan pertumbuhan udang galah di kolam beras ini. Jadi ukurannya variatif, ada yang kecil dari mulai 3 cm sampai ada yang 8 cm. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat apakah tingkat kematiannya cukup tinggi dengan menguras kolam ini agar lebih mudah karena menghitung atau mengumpulkan udang. Jadi kita nggak buang sama sekali air di sini, kita hanya pindahkan ke sini. Dengan begitu juga udangnya tidak perlu beradaptasi lagi karena ini air yang sama dengan air. Ambil air itu aja, Pak Bang. Akhirnya selesai juga proses pemindahan udang galah ini. Sepertinya kami harus memperbaiki cara pemindahan atau mungkin nanti pemanenannya, karena cara yang kami lakukan tadi sepertinya agak berat dan juga cukup memakan waktu lama gitu ya. Jadi mungkin kedepannya kita coba perbaiki supaya ini nanti jadi mudah dan juga jadi cepat, karena kami khawatir kalau seperti tadi udangnya menjadi stres. Oke, sebelum saya akhiri video ini, mungkin saya ada beberapa catatan yang bisa saya berikan dari hasil aktivitas kita hari ini ya. Yang pertama, masalah shelter. Jadi seperti yang diketahui bahwa kami membuat shelter ada 2 jenis, yaitu yang terbuat dari paralon yang kita susun, kemudian juga yang kedua adalah yang terbuat dari jaring yang dibuat berlayer-layer gitu ya. Kalau dari hasil pengamatan kami selama proses tadi, ternyata udang ini juga nggak masalah gitu ya. Mereka tetap menempati kedua shelter tadi, baik yang di paralon maupun yang di jaring. Tapi kalau kita mempertimbangkan masalah luas area juga mungkin biaya pembuatan shelternya, saya rasa yang model jaring
lebih worth it ya. Karena cukup luas areanya juga, dari segi biaya mungkin ya, saya pikir lebih ekonomis. Tentunya tidak dibandingkan dengan yang model bambu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi kita udah lihat ya, bahwa pertumbuhannya ya cukup menggembirakan lah buat kami ya. Jadi dalam waktu 45 hari kita sudah bisa mencapai ukuran sekitar maksimal 7-8, ada juga yang 3 tentunya. Nah mungkin ini masalah pakan juga perlu kita pertimbangkan untuk memberikannya lebih banyak gitu ya. Karena supaya lebih merata gitu perkembangan udangnya. Dan yang terakhir, dari hasil perhitungan kami, jadi kami dapatkan sebanyak 2.840 ekor yang kita pindahkan tadi gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan jumlah tebar yang 5.000, tentu ini berarti tingkat survival rate-nya sekitar 56%. Nah ini saya juga kurang tahu apakah ini wajar ataukah ini buruk. Jadi buat kalian yang mungkin sudah pengalaman atau sudah lama lah bermain dengan udang galah ini, tolong berikan komentar dan sharing mungkin ya pengalamannya. Jika ini memang kurang baik, bagaimana proses selanjutnya gitu ya. Apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki survival rate tadi. Nah, apalagi ya? Oh ya, mungkin kalau saya coba menganalisa kenapa survival rate-nya begitu rendah. Perkiraan saya ada 2 hal ya. Pertama, kami tebar padatnya terlalu padat gitu ya, tebar benihnya terlalu padat. Jadi waktu itu kami tebar 5.000 ekor. Sementara kolam ini ukurannya kurang lebih 10,5 kali 2 dengan tinggi sekitar 30 cm, jadi sekitar 6,5 kubik air. Dan kalau dari referensi yang saya baca sepertinya ini terlalu padat. Terus yang kedua juga, shelter kami ini belum mencukupi, jauh dari mencukupi. Jadi kalau saya baca juga referensi kemarin itu 65-85% harusnya. Sementara yang kami buat saat ini masih di bawah 20%, sekitar 17%. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, perkiraan saya itu yang menyebabkan tingkat kematiannya cukup tinggi, karena dengan padat tebar yang begitu padat, kemudian tidak diimbangi dengan shelter, sehingga potensi kanibalismenya jadi tinggi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya hadirkan di video ini. Jika kalian masih tertarik untuk mengikuti perkembangan udang galah di sistem ras atau sistem aquaponik ini, nantikan video kami berikutnya, karena insya Allah kami akan terus mengupdate perkembangan udang galah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.